Alhamdulillahilladzi anzala Ramadan syahrul mubarak syahrul maghfirah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, sebelum muzakarah ini dimulai, seperti biasanya monggo kita membaca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsika abadan abada. Sekalian ini kan kata saya sederek ini kita sedaya ingkang sawet nandhang gerah niki donga kangge kesembuhan mereka, monggo. Allahumma rabbana si ilhibil ba'sya'i bisuhu. Repun apa lagi repun? Allahumma antas syafi la shifaa illa shifauka shifaa Allah yughadiru saqama. Kadang-kadang datang ya walaupun langsung Allahumma antas syafi, walaupun Allahumma rabbana si ilhibil ba'sya'i bisuhu syafi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaa Allah yughadiru saqama. Benar-benar nggih. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kathah rahmatan, kathah kenikmatan dumateng kita sedaya, sehingga alhamdulillah kita saged jalanaken kewajiban kita salat fardu kanthi berjamaah wonten masjid mriki pun lajengaken kalih salat qiyamul Ramadan. Alhamdulillah sudah memasuki hari yang ke-17. Mau ke-17 nggih nggih. Tadi sudah 16 kita lalui atau yang ke-15 nggih bagi yang melakukannya di hari Selasa. Alhamdulillah, semoga saja puasa kita yang sudah kita lalui, ibadah kita yang sudah kita lalui diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, agar bisa menjalani hari-hari di bulan Ramadan ini sampai kemudian nanti sampai akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah,
di bulan Ramadan ini, di tahun ini, dilalah memang kemudian situasinya, musimnya ini juga cukup lumayan. Makanya bagi yang mungkin kondisi fisiknya tidak begitu kuat, maka kemudian ada yang dilalah kemudian tertimpa sakit dan sebagainya. Kemudian juga menjadi perhatian bagi kita semua. Pada saat ini kadang panas luar biasa, kemudian kadang dingin, ya. Di beberapa RT ini sudah mulai ada yang terkena demam berdarah, ya, DB. Di RT 2 RW 1 juga sudah ada, ya, tetangga RT berarti, ya. Kemudian RT 5 RW 1 juga sudah ada. Nah, ini monggo kepada semua jamaah, semua warga RT 4 RW 1, nanti dibandingkan Pak RT untuk melakukan gerakan PSN, pemberian sarang nyamuk, agar kemudian lingkungan kita menjadi semakin terjaga kebersihannya. Ini kita harapkan semuanya bisa bergerak bersama, mulai dari lingkungan kita masing-masing, mulai dari rumah kita masing-masing, ya. Ketika kemudian semuanya bisa memantau lingkungan kita masing-masing, menjadi juru pemantau jentik, ya, di lingkungan rumah kita masing-masing, maka kita harapkan ini juga akan menjadi kebutuhan dan menjadi tindakan secara masif dari seluruh masyarakat, dan inilah bagian dari tanggung jawab kita terhadap kita sendiri dan juga kepada masyarakat kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini mungkin saya agak berbeda materinya. Kalau kemarin memang berisi tentang biasanya Ramadan, puasa dan sebagainya, meskipun masih ada rangkaiannya, karena bulan Ramadan ini kan memang bulan diturunkannya Al-Quran. Alhamdulillah kemudian Al-Quran inilah yang menjadi pedoman kita, dan insya Allah ini sudah secara lengkap gitu, ya. Islam itu sudah sangat lengkap mengatur dari kita mulai bangun dari tidur sampai kemudian menjelang tidur lagi, luar biasa. Kemudian Islam juga mengatur berbagai aspek kehidupan dan juga mengatur perilaku kita semua. Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan target untuk saya secara pribadi juga kepada jamaah sekalian yang berkaitan dengan jujur, gitu, ya. Kalau kemudian dilihat dari definisi, jujur ini adalah berkata dan berbuat benar sesuai dengan yang dilihat, sesuai dengan yang didengar, dan sesuai yang kita rasakan. Jadi apa yang kemudian kita lihat kemudian kita katakan, apa yang kemudian kita dengar kita katakan, itulah kejujuran, gitu, ya. Kalau kita melihat sebuah kemungkaran yang terjadi, maka kita katakan itu adalah sebuah kemungkaran. Kalau kita melihat ada ketidakbenaran yang terjadi, maka kita katakan bahwa ketidakbenaran itu memang sedang terjadi dan sebagainya. Kemudian termasuk apa yang kita rasakan. Kalau kemudian kita merasa saat ini ekonominya sulit misalkan, dan kemudian itu yang terjadi dan kita sampaikan seperti itu. Kebenaran itu kadang disampaikan memang pahit, tapi itulah memang. Kalau kita merasakan itu pahit, bahwa itu sebenarnya yang terjadi, dan itu menjadi sesuatu yang membangun bagi kita semua. Kemudian kejujuran ini adalah pangkal dari sebuah sikap, yaitu menyatunya antara ucapan dan hati, kemudian terwujud kepada sebuah perilaku, gitu. Jujur ini yang kemudian menjadi karakter. Nah, ini yang kemudian kalau di mungkin pendidik dan sebagainya sudah sering dikenal dengan istilah kurikulum. Kemudian bagaimana membangun karakter, membangun mental, revolusi mental, revolusi karakter dan sebagainya. Dan kemudian kita harapkan kejujuran ini menjadi salah satu bagian dari
apa yang dijadikan revolusi itu. Kemudian apa keterkaitannya dengan Al-Quran? Bahwa di dalam Al-Quran itu juga sudah dicantumkan perihal tentang kejujuran ini. Saya sebutkan di dalam Quran surat At-Taubah ayat 119, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Kemudian di hadis Rasulullah, ini hadisnya cukup panjang, riwayat Muslim. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa ma yazalu rajulu yasidqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu rajulu yakdzibu wa yataharra kadhiba hatta yaktuba indallahi kadhiba. Artinya diwajibkan atas kalian itu untuk jujur, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membawa masuk ke dalam surga. Senantiasa seseorang itu jujur dan benar-benar berusaha untuk selalu jujur sehingga ia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang paling jujur. Dan jauhilah oleh kalian sifat dusta, karena dusta akan membawa kepada perbuatan keji, dan perbuatan keji itu akan membawa ke dalam neraka. Senantiasa seseorang itu suka berdusta dan berusaha untuk selalu berdusta sehingga ia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang berlaku dusta. Hadis riwayat Muslim. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang namanya jujur ini akan membawa kita kepada kebaikan, dan sebaliknya kedustaan itu akan selalu berakhir dengan keburukan. Dalam sepanjang sejarah umat manusia belum pernah Allah Azza wa Jalla itu memberikan kehancuran terhadap orang-orang yang jujur. Akan tetapi kehancuran itu adalah bagi orang-orang yang jauh dari kejujuran. Seseorang yang akan istiqomah dengan sifat jujurnya, maka lingkungan juga akan memberikan predikat sebagai orang yang jujur. Namun sebaliknya ketika kita berperilaku dusta dan sebagainya, maka lingkungan nanti juga akan mencap kita menjadi seorang pendusta dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita berperilaku jujur? Yang pertama adalah berperilaku jujur dalam berkata-kata. Jadi kebiasaan dalam berbicara ini juga akan mencerminkan nanti bagaimana kemudian kita berperilaku jujur dan sebagainya. Jujur dalam bicara. Kalau sudah menjadi kebiasaan akan menjadi budaya, dan budaya ini akan terus berkembang dan sebagainya. Sudah sangat terkenal sebuah hadis yang artinya 4 sifat bila dimiliki seseorang maka ia adalah menjadi seorang yang munafik. Yang pertama itu adalah ketika berbicara itu, ini saya mencontek saja, saya mencontek. Jadi barang siapa memiliki salah satunya maka padanya terdapat salah satu sifat munafik. Bila ia berbicara ia berdusta, kemudian bila ia membuat kesepakatan ia berkhianat, kemudian bila berjanji ingkar, dan bila berselisih ia curang. Kemudian yang kedua adalah jujur dalam berjanji. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah janji-janji kalian. Nah ini kemudian saya secara pribadi atau kemudian jamaah sekalian, bisa saja suatu saat kita tanpa terasa melakukan atau berjanji kepada seseorang, maka kewajiban bagi kita untuk bisa menepatinya. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini beberapa manfaat yang berkaitan dengan perilaku jujur. Yang pertama, perilaku jujur itu mengantarkan kita kepada keselamatan dan kelapangan hati. Jadi insya Allah ketika kemudian kita berperilaku jujur, maka yang ada di dalam diri kita adalah sebuah
keademan gitu ya, keselamatan, kemudian hati yang lembut dan sebagainya. Berbeda dengan perilaku dusta yang kemudian bisa mengantarkan kita kepada kebinasaan dan kesempitan hati. Kemudian orang-orang yang berperilaku jujur, maka dia akan mendapatkan 3 hal. Yang pertama adalah kepercayaan, kemudian cinta kasih, kemudian rasa hormat. Di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 119 disebutkan, Qallallahu hadza yaumu yanfa'u as-shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika fawzul azim. Allah berfirman, pada hari ini kejujuran akan bermanfaat bagi orang-orang yang jujur. Bagi mereka adalah surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Itulah keberuntungan yang amat besar. Demikian jamaah rahimakumullah berkaitan dengan kejujuran, bahwa ini juga sudah dinaskan dalam Al-Quran. Kemudian juga sudah disebutkan bahwa kejujuran itu berkaitan dengan kebaikan, dan kebaikan itu akan berdampak kepada kita, pada akhirnya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Demikian yang bisa kami sampaikan. Yang pangapunten kalau ada kata yang kurang berkenan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.